Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temu MTP pada hari Minggu 16 Juni 2024. Usai dari Lapas Manokwari kembali melanjutkan kunjungan kerjanya ke Komplek Borobudur Manokwari dalam rangka menyerahkan sapi kurban. Setibanya di Masjid Al-Hasana Komplek Borobudur Manokwari, penjabat Gubernur ABT kemudian berkesempatan melaksanakan salat asar. Tidak hanya hadir selaku penjabat gubernur, di kesempatan itu Ali Baham juga hadir selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Papua Barat. Penjabat Gubernur ABT mengatakan hewan kurban yang diberikan merupakan sumbangan sukarela pihaknya bersama jajaran lingkup Pemprov Papua Barat, di mana menurutnya bahwa hewan kurban merupakan sebuah hadiah. Kalau dikeluarkan oleh yang berkewajiban mengeluarkan tentunya umat Islam dari disebut dengan kurban. Kalau itu kumpul-kumpul dan termasuk saudara-saudara kita yang bukan Islam, tentunya ini dalam konteks hadiah, dan ini boleh diberikan pada saat hari raya kurban ini. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat, tentunya gubernur dan seluruh pimpinan OPD dan jajaran kita baku tambah juga, ya, seperti yang tadi warga berkumpul, kami juga begitu, kami juga tentunya baku kumpul, kemudian bisa memberikan hewan kurban baik di Manokwari juga di kabupaten-kabupaten lain, kabupaten di Provinsi Papua Barat ini. Selain pemerintah Provinsi Papua Barat, tentunya ada juga lembaga-lembaga, ya, lembaga-lembaga keagamaan termasuk ICMI. Kebetulan ICMI ini bukan kebetulan, saat ini ICMI baru beberapa 2 minggu yang lalu baru pengurusnya dibentuk dan dilantik, dan ketua umum ICMI Papua Barat itu adalah saya yang dipercayakan menjadi ketua ICMI. Ketua Kerukunan Buton Raya Pelda Said Wali di hadapan penjabat gubernur mengungkapkan keluhan warga pasca terjadi kebakaran 3 tahun lalu. Persoalan tempat tinggal adalah hal yang menjadi tuntutan utama dari warga korban kebakaran. Pak Bupati menyampaikan bisa bangun masjid, Bapak, tapi kita dilarang untuk membangun di areal taman ini, katanya mau dijadikan taman untuk Manokwari, Pak. Masyarakat saya ini, Bapak, itu yang tinggal itu triplex sudah hampir 3 tahun ini, 2x3, Bapak. Suami istri, anak 2-3 orang, kasihan, Bapak. Dan tidak ada kamar mandi. Kita buat kamar mandi umum, Bapak, di situ sudah hampir 4 tahun ini, Bapak. Jadi percuma kita bicara tinggi-tinggi, kalau masyarakat kita masih ada yang miskin seperti ini, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Coba Bapak lihat saja. Rumah yang mereka tinggal ini rumah bekas dari KLK kalau nggak salah, 2x3 triplex. Sini kesehatan juga tidak terjamin, Bapak. Ini kami membeli, yang kami harapkan pemerintah bisa jangkau ke kami, lihat kami di sini kehidupan seperti apa. Jadi kalau kita bicara tinggi-tinggi dulu, kalau kita punya keadaan masyarakat ada di bawah garis kemiskinan seperti ini, kasihan juga. Saya menangis, Bapak, sedih, karena kenapa kami tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Di sisi lain, penjabat Gubernur ABT juga mengajak umat maupun warga untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun yang dialami. Menjawab apa yang menjadi keluhan dari warga Komplek Borobudur melalui Ketua Kerukunan Buton Raya, penjabat Gubernur ABT mengakui bahwa pihaknya belum bisa mengambil tindakan karena merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini, persoalan Borobudur memerlukan koordinasi antara Pemprov Papua Barat dan Pemda Kabupaten Manokwari. Itu ada juga di dalam wilayah kabupaten. Jadi tanah ini itu kabupaten punya tanah, maksudnya punya wilayah ini. Jadi harus dipastikan dulu soal tanahnya. Oleh karena itu kalau tanahnya disiapkan oleh Pemda Kabupaten di Maripi, harus dipastikan dulu soal tanah ini. Baru kemudian, karena ini di ibu kota provinsi, bisa dibahas bersama-sama dengan provinsi. Ya, dibahas bersama-sama. Itu prinsipnya begitu. Di dalam penanganan kondisi-kondisi darurat, itu ada 3 langkah, ada 3 tahap. Yang pertama itu yang namanya
rescue darurat. Itu kalau bapak ibu ke rumah sakit, begitu masuk langsung ke UGD. Masuk ke UGD dulu. Tidak boleh pilih kamar. Tidak ada yang mau pilih-pilih kamar. Semua masuk di UGD. Apa maksudnya? Kalau kondisi kebakaran atau gempa bencana lain, itu masuk di tenda dulu. Pokoknya penting masuk terkampung dulu. Itu namanya rescue, penanganan darurat. Setelah penanganan darurat, barulah mulai pemulihan. Pemulihan itu mulai dilihat lagi. Apakah di sini, ini tempat ini tidak bisa tanahnya mau dipakai untuk kepentingan lain. Kalau begitu gimana? Itu namanya pemulihan. Mulai diberikan sosialisasi. Karena ada juga yang terima dan tidak juga. Ada yang takut untuk perahu hilang. Karena kita perahu di sini baru tinggal 5.000 misalnya. Betul ya? 1 ekor sapi persembahan Papua Barat sebagai hewan kurban bagi warga Borobudur 2 Manokwari itu diserahkan secara simbolis oleh penjabat Gubernur ABT kepada Ketua Kerukunan Masyarakat Buton Raya Provinsi Papua Barat. Pada hari ini, Ahad, Minggu 16 Juni 2004, saya penjabat Gubernur yang juga adalah Ketua Umum ISMI Provinsi Papua Barat menyerahkan seekor sapi kurban kepada masyarakat Buton Raya di Kompleks Borobudur Manokwari ini yang diterima oleh Ketua Kerukunan Masyarakat Buton Raya di Manokwari. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan juga penguat silaturahmi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga dengan masyarakat Buton dan warga masyarakat seluruhnya yang ada di Manokwari ini, ya tentunya masyarakat adat Arfak, masyarakat adat Doriri, ya semua hidup bersama-sama di tempat ini. Kami serahkan. Dari Manokwari, Media Info Papua Barat melaporkan.